Ketegangan kembali meningkat di perbatasan usai militer Israel melancarkan serangan bertubi-tubi yang menghantam wilayah Damaskus, Suriah. Serangan yang berlangsung mulai Selasa 26 Agustus 2025 itu menargetkan bekas pangkalan militer di Talmane atau Jabal Manea yang dulunya basis pertahanan udara Iran. Bukan sekali, IDF lalu mengebom lokasi yang sama pada keesokan harinya hingga menghancurkan perangkat pengawasan yang ditemukan. Serangan lanjutan juga dilakukan dengan mengerahkan helikopter, jet tempur, dan pasukan darat. Lantas, apa yang diincar Tel Aviv dalam serangan ke Suriah kali ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Situasi memanas antara Israel dan Suriah usai serangan mematikan di wilayah Damaskus sejak Selasa 26 Agustus 2025. Target serangan Tel Aviv merupakan bekas pangkalan militer Suriah di Talmane atau Jabal Manea yang dulunya dipakai Iran untuk pertahanan udara sebelum dihancurkan Israel. Usai meluncurkan serangan udara yang menewaskan beberapa tentara Suriah, Israel kembali menyerang lokasi yang sama dengan serangan darat komando. Media pemerintah Suriah melaporkan serangan itu melibatkan 4 helikopter, 2 jet tempur, dan puluhan tentara. Dalam misi operasi komando, pasukan IDF melakukan pendaratan udara di bukit strategis dekat Damaskus dan melakukan operasi selama 2 jam di sana. Media Arab Saudi melaporkan Israel menyita peralatan sensitif termasuk pengawasan Turkiye yang ditanam lebih dari 1 dekade untuk memantau Tel Aviv. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang bermarkas di Inggris mengatakan, situs yang menjadi target tersebut memiliki senjata yang digunakan oleh kelompok Hizbullah Lebanon. Israel dilaporkan telah menempatkan pasukan di 9 pos dalam zona penyangga PBB sejak rezim Assad jatuh. Pasukan IDF juga beroperasi hingga 15 km ke dalam Suriah, termasuk Beit Jin, untuk menyita senjata yang dianggap berbahaya jika jatuh ke tangan musuh. Serangan darat yang dilancarkan Israel pertama kali terjadi sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 lalu. Pemerintah Suriah mengecam apa yang disebut sebagai penyerbuan tentara IDF ke sebuah kota di pedesaan Quneitra pada Senin lalu dan pengumuman tentang kelanjutan kehadiran ilegal pasukan Tel Aviv di puncak Gunung Hermon dan zona penyangga. Menurut mereka, apa yang terjadi sebagai pelanggaran hukum internasional. Damaskus ingin memulihkan kontrol teritorial dan kedaulatan mereka, sementara Israel menegaskan operasinya demi keamanan nasional dan menolak klaim yang menyebut pihaknya siap menyerahkan wilayah strategis Gunung Dov. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membantah berita palsu yang disampaikan penyiar publikan bahwa Israel telah secara serius mempertimbangkan untuk menyerahkan wilayah Gunung Dov dengan imbalan Suriah, melepaskan klaimnya atas dataran tinggi Golan. Kan sebelumnya melaporkan Israel memeriksa Gunung Dov yang diserahkan sebagai imbalan atas penangguhan klaim kedaulatan Damaskus atas Golan. Laporan itu menyatakan para pejabat menjajaki kelayakan politik dari langkah tersebut dan memerlukan persetujuan dari 80 anggota Knesset selama perundingan. Serangan Tel Aviv juga berlangsung di tengah perundingan keamanan yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan Suriah mengacu garis pemisah 1974.
Menurut laporan media Ibrani awal pekan ini, kedua negara hampir mencapai kesepahaman dan kesepakatan yang sedang dibahas akan didasarkan pada garis pelepasan yang disetujui pada 1974 usai Perang Yom Kippur. Presiden Suriah Ahmad al-Shara mengatakan pihaknya dalam perundingan lanjutan untuk mencapai kesepakatan keamanan berdasarkan garis pemisah guna menciptakan zona gencatan senjata antara wilayah yang dikuasai Israel dan Suriah di dataran tinggi Golan. Ketegangan yang kembali memanas di perbatasan membuat kemungkinan perundingan damai antara Israel-Suriah kian menciut. Meski telah memulai perundingan, masih belum jelas pasti kedua pihak akan setuju berdamai atau justru memicu konflik baru. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.